Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Hadi akan menyampaikan materi tentang kepramukaan, di mana saya yakin adik-adik semuanya pada saat sekolah di SMP, baik itu di SMP negeri maupun di SMP swasta ataupun juga yang di Madrasah Sanawiyah, tentunya adik-adik sudah mengenal apa itu tentang kepramukaan. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan terkait dengan materi kepramukaan pada siang kali ini, yang pertama yang perlu kakak sampaikan adalah gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka, apa itu pramuka, dan apa itu kepramukaan. Yang pertama adik-adik, gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Sekali lagi, gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Sementara dikatakan pramuka itu adalah orangnya. Dan kepramukaan itu apa? Kepramukaan adalah teknik kepramukaannya, adalah teknik pengajarannya. Oleh sebab itu adik-adik, di kepramukaan itu ada beberapa macam anggota, di mana anggotanya kita bagi berbagai macam-macam. Yang pertama, bagi anggota gerakan pramuka yang berusia dari usia 7 tahun sampai 10 tahun itu dikatakan pramuka siaga. Sementara bagi adik-adik yang sekalian yang berusia di 11 tahun sampai dengan usia 15 tahun sebagai anggota pramuka, dia adalah dikatakan sebagai anggota pramuka penggalang. Kemudian dilanjutkan bagi adik-adik yang berusia di atas 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Adik-adik dikatakan sebagai pramuka penegak. Bagaimana dengan mereka yang di atas usia 20 tahun? Usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun itu ada dikatakan sebagai pramuka pandega. Sampai di situ tidak cukup? Belum adik-adik. Karena yang namanya pramuka itu bisa selamanya. Di mana pada saat adik-adik nanti berusia di atas 26 tahun, adik-adik dikatakan sebagai pembina pramuka. Jadi oleh sebab itu adik-adik, pesan kakak, jangan pernah berhenti di kegiatan kepramukaan. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya nanti pada saat adik-adik bersekolah di SMK Kusangatan Laut, di lingkungan SMK Kal 2 Surabaya, adik-adik nanti tentunya akan bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Ekstrakurikuler kepramukaan itu apa? Untuk membina adik-adik semuanya di dalam kegiatannya. Dibagi macam-macam adik. Yang pertama, nantinya tentunya adik-adik akan dimasukkan dalam satuan karya. Satuan karya apa? Satuan karya yang paling pas dengan SMK Kal 2 adalah satuan karya bahari. Satuan karya bahari ini mengapa? Pertama adik-adik, kita di bawah lingkungan Angkatan Laut. Kita di bawah binaan Lantamal 5 Surabaya. Oleh sebab itu, kita pasti akan mengarah kepada kepramukaan, di mana kepramukaan satuan karya bahari. Satuan karya bahari ini ada berbagai macam-macam reksa, ada berbagai macam krida. Yang bisa kita pergunakan nanti adalah yang pertama adalah krida jasa bahari. Bagi adik-adik yang mengambil jurusan teknik konstruksi kapal baja, instalasi penyusunan kapal maupun teknik kendaraan ringan. Adik, reksa bahari. Reksa bahari ini tentunya nanti adik-adik akan diajarkan bagaimana cara melakukan navigasi kapal. Oleh sebab itu adik-adik, ikutilah. Sampaikan apa yang menjadi keinginan adik dari awal. Mengikuti gerakan pramuka dari awal sebagai salah satu kurikulum wajib yang ada di SMK Kal 2 Surabaya. Kemudian adik-adik, setelah tadi kakak sampaikan berkaitan dengan pramuka, kemudian dengan kepramukaan. Nah sekarang yang kakak bahas adalah yaitu tentang gerakan pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka adalah organisasi, di mana organisasi gerakan pramuka ini mendapatkan surat keputusan dari Presiden dengan nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka dan diperkuat dengan Undang-Undang Pemerintah nomor 12 tahun 2010. Nah, demikian adik-adik yang saya sampaikan. Kemudian yang perlu bahas lagi adalah tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu mempunyai struktur organisasi mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat gugusepan. Di mana untuk tingkat nasional itu diwadahi oleh Kuartir Nasional.
Sedangkan untuk tingkat provinsi itu diwadahi dengan kuartir daerah. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota itu diwadahi oleh kuartir cabang. Sementara yang ada di tingkat ranting atau di tingkat kecamatan itu diwadahi oleh kuartir ranting sampai dengan garis terdepan adalah gugus depan yang ada di Pangkalan. Sebagai diketahui untuk adik-adik semuanya, yaitu gugus depan yang ada di SMA Al 2 ini mempunyai nomor 19.007 untuk putra dan 19.008 itu untuk anggota putri. Jadi oleh sebab itu adik-adik, gugus depan di SMA Al 2 ini biasa dikatakan gugus depan 007 dan 008. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan masa pengenalan sekolah. Oleh sebab itu yang perlu adik-adik sampaikan nanti, pilih kegiatan yang bermanfaat buat adik-adik, di mana pramuka merupakan kurikulum wajib dan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh setiap taruna-taruni SMK Al 2. Demikian yang saya sampaikan pada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkah rahmat sedekahnya untuk kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kesegaran dalam rangka mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dalam mode daring. Para siswa dan siswi taruna-taruni yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan saya sampaikan beberapa materi berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada yang tahu kira-kira dimulai dari kapan organisasi Budi Utomo? Tahun berapa? Iya, tepat. Bagi kalian yang menjawab tahun 1908, iya, benar. Itulah organisasi Budi Utomo pertama kali didirikan. Kira-kira pertanyaan saya selanjutnya, siapakah pendiri Budi Utomo? Ya, betul. Selamat bagi kalian yang menjawab Dr. Wahidin Sudarsono maupun Dr. Sutomo. Ya, memang dari dua orang pendiri inilah yayasan organisasi Budi Utomo didirikan. Nah, kesadaran dan berbangsa dan bernegara dimulai pada tahun 1908 yang dirintis oleh organisasi Budi Utomo. Hari Kebangkitan Nasional memang kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei. Tepatnya Hari Kebangkitan Nasional kita dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang merupakan tonggak awal nasionalisme lahir di bumi pertiwi. Dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena untuk perjuangan, kebenaran, serta keadilan demi kemuliaan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 disebut sebagai salah satu tonggak penting persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam identitas sebuah bangsa. Sebagai hari lahirnya organisasi termodern pertama di tanah air kita, Budi Utomo menjadi cikal bakal tumbuhnya nasionalisme Indonesia yang membakar jiwa rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah mengusahakan persatuan kaum bumi putra yang sedapat mungkin bersifat umum. Pendiri Budi Utomo pada kala itu yaitu Dr. Wahidin Sudarsono dan Dr. Sutomo merupakan awal dari proses bangkitnya rasa nasionalisme. Bermula dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan berbagai organisasi setelah Budi Utomo.
Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini hidup dalam masa kemerdekaan? Tidak lain dan tidak bukan, kita semua harus mempunyai kesadaran serta toleransi, sikap saling menghargai antar sesama warga negara Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian akan menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Demikian anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu hidup sehat.